hari ini dan bagaimana keadaannya setelah menjalankan kegiatan hari ini? Alhamdulillah, ulangan sekolah sudah selesai. Tapi karena ulangan sekolah sudah selesai, jadi rasanya tuh semuanya kayak dilepas gitu bebannya. Akhirnya sakit hari ini. Kira-kira yang membuat kamu sakit nih, atau yang membuat merasa kamu tuh sebagai perempuan atau sebagai anak bagaimana sih gitu tentang hak dan kewajiban, lalu apa yang saat ini yang menjadi permasalahan kamu? Sebagai anak, saya memperoleh hak dan kewajiban saya sebagai anak sudah terpenuhi dengan benar. Dan untuk masalah sakit tubuh sendiri memang dari kecil emang diagnosa emang sering sakit karena ada autoimun. Jadi gak bisa lelah sedikit, gak bisa kepikiran sedikit, jadi dampaknya ke diri sendiri tuh. Terus gimana nih cara pencegahan kamu biar nggak terlalu mudah gitu lelah atau kepikiran atau segala macam tuh gimana? Lebih ke makan yang teratur. Emang jarang makan sih, cuma sekalinya makannya harus tetap yang benar, yang sehat gitu. Terus lebih ngerasa harus enjoy sama hidup, kayak gak terlalu dipikirin ke depannya gimana, cuma dipikirin kayak gimana caranya menjalankan sesuatu dengan dengan ikhlas hati gitu, kayak dijalanin aja, gak sampai enggak aduh ini gimana gitu, yang penting jalan selesai nikmatin hasilnya. Terus support dari keluarga, teman, sahabat, ada nggak sih yang membuat kamu tuh menjadi kayak ayo semangat gitu biar penyakit ini tuh nggak semakin terus-terusan ada gitu? Karena support dari orang lain pasti ada, tapi untuk support untuk diri sendiri itu juga penting. Kalau misalnya orang lain support tapi diri sendiri tuh nggak mensupport diri sendiri, kayak orang lain bilang ayo sehat, ayo makan, kayak gini-gini, tapi diri sendiri nggak ada actionnya untuk diri sendiri, itu percuma. Tapi jadi untuk aku juga mensupport diri sendiri, kayak masa mau sakit terus, jadi kalau misalnya orang lain bisa kenapa aku tidak bisa, jadi kayak ayo tetap harus semangat, harus bisa. Nah, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari nih, menurut kamu pernah nggak sih merasa bahwa ada nih orang-orang yang sedikit kalau anak-anak sekarang bilangnya membuli kalian atau kayak seperti berkata gitu hal-hal yang bisa membuat kamu tuh menjadi sakit hati atau merasa jadi minder atau bagaimana, pernah nggak? Lebih ke pembulian sih nggak ada, lebih ke nggak satu perbincangan gitu, nggak satu misi. Jadi punya temen yang emang sebenarnya deket banget, cuma kalau untuk masalah cerita-cerita ngomong masa depan itu nggak bisa satu arah dengan aku. Jadi kayak kalau misalnya dia udah ngomongnya nggak satu arah, dia juga udah emosi kayak enggak lah kayak gini-gini. Aku lebih baik kayak udah diudahin topiknya, diudahin pembicaraannya, dan aku lebih baik menjauh gitu, kayak udah berarti orang ini nggak bisa diajak ngomong dan orang ini emang nggak satu visi gitu. Jadi kayak lebih baik diem atau cari temen yang lain yang bisa diajak ngomong gitu. Jadi kayak jauhin orang yang bikin sakit hati, tapi lebih baik ke ini sih, ambil sisi positifnya, yang negatifnya buangin aja, kayak anggap itu nggak pernah terjadi gitu. Nah, untuk saat ini kamu minum obat kan, gitu untuk kayak mencegah lah atau mengobati seperti itu kan. Nah, dalam jangka waktu panjang nih kan pasti kan ketika sakit terus minum obat gitu. Nah, menurut kamu tuh kayak gimana sih sebagian dari pengobatan, pencegahan, atau mungkin kayak punya alternatif lain nih untuk mencegah penyakit ini datang gitu? Pengobatan sih udah pasti ada obat, tapi juga dibantu sama makannya, sama kehidupannya. Jadi kayak nggak semua tergantung dengan obat. Misalnya nggak masin saya harus minum obat ini untuk sembuh, tapi saya minum obat ini untuk membantu saya sembuh. Misalnya
hidup juga harus benar, makan juga harus benar. Jadi obat itu hanya membantu yang dalamnya gitu, untuk luarnya, sehatnya, semangatnya itu juga harus dibantu sama diri sendiri. Terus untuk kehidupan sehari-hari nih, ada nggak sih suatu momen atau waktu gitu kamu tuh bener-bener kayak me time buat diri sendiri, kayak buat mengistirahatkan diri gitu supaya tidak terlalu banget sama kesibukan dunia gitu ibaratnya? Itu pasti sih, itu adalah salah satu cara yang kayak kalau memang udah kepikiran, udah kayak, dan kalau pikiran itu kan jadi ke tubuh ya, bakalan sakit lagi kan kalau kepikiran. Nah, me time itu salah satu cara saya untuk kayak hidup ini gak semua harus diseriusin. Ada saatnya kita bisa senang-senang untuk diri sendiri, istirahat untuk diri sendiri. Jadi kayak me time itu penting sih. Jadi kayak ya ada sewaktu-waktu saya bisa me time. Kalau untuk me time itu apakah harus dengan sendiri aja atau harus sama orang lain, atau mungkin punya tempat, atau mungkin bisa di rumah atau bagaimana? Kalau menurut aku sendiri, me time itu jelas kalau secara bahasa me time itu kan waktu untuk diri sendiri ya. Tapi untuk ngajak temen itu tuh boleh-boleh aja. Cuma baik lagi temennya itu istilahnya harus yang bisa diajak ngomong, nggak sama orang yang kita me time nih, kita butuh waktu kayak buat istirahat, tapi kita bawa orang yang istilahnya otak dia juga panas dan dia juga nggak bisa diajak ngomong. Itu kan pasti ganggu me time kita. Jadi kita bisa me time sendiri, bisa me time sama orang lain. Dan me time itu tuh sebenarnya nggak harus ada tempatnya. Me time itu bisa kapan aja, di rumah pun juga bisa. Kalau misalnya mau me time kayak mungkin di rumah bisa di kamar aja, atau sambil belajar, atau sambil main game, atau sambil baca buku, itu udah termasuk me time untuk misalnya untuk istirahat untuk diri sendiri lah gitu. Berarti sekarang umur kamu tuh berapa tahun sih? 18 tahun. 18. Nah, dengan umur yang 18 tahun nih, dengan segala permasalahan yang ada dan segala macam bentuk apapun yang terjadi di diri kamu sendiri, cara pandang kamu nih melihat permasalahan yang ada yang udah terjadi, dan itu bagaimana kamu mensikapi atau menerimanya? Menurut kamu tuh kayak gimana? Di umur 18 tahun ini lebih ke membuka diri aja sih. Kalau dulu kan misalnya dulu masih kecil dan gak ngerti apa-apa, seluruhnya tuh masalah yang pernah terjadi pasti dulu tuh masih kayak kenapa sih kayak itu tuh terjadi, kalau misalnya dulu nggak kayak gini terus jadi kayak gini. Tapi setelah 18 tahun ini, ketika udah gede misalnya kayak setahun 2 tahun lagi, itu bukan umur yang masih belasan lagi kan, lebih ke jadiin umur sebelumnya itu pengalaman. Kayak oh berarti dulu kecil gini ya, berarti kalau misalnya udah gede nggak boleh gitu lagi. Lebih ke jadiin pengalaman untuk seterusnya. Kalau misalnya mungkin ada kenalan gitu yang dulu seumuran sama aku, kayak dulu aku 16 tahun misalnya, aku kayak gitu, terus aku ngeliat anak yang umuran 16 tahun kayak gitu, aku lebih jadi bisa ngasih tahu gitu. Nah, pesan nih buat teman-teman yang seumuran kamu, ibaratnya yang mungkin menurut kamu tuh dia lebih dikatakan mungkin lebih apa ya, bukan yang lebih baik, semesta lebih tidak mengalami apa yang kayak kamu alami, itu kayak gimana sih buat mereka gitu? Untuk kalian yang misalnya masih sehat, masih diberikan semangat kesehatan gitu, apalagi untuk kalian yang diberikan alhamdulillah otak yang pintar gitu. Kalau untuk kalian kayak semangat aja sih belajarnya, kayak kalian ngelihat orang-orang di sekeliling kalian yang belajarnya atau masa depannya terganggu karena kesehatannya, terganggu karena otaknya, itu sulit banget sih. Jadi untuk kalian yang udah difasilitasi dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan otak yang pintar, itu digunai dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Semoga kesan dan pesan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, apalagi yang seumuran sama adik ini. Tetap semangat menjalani kehidupan, karena apapun yang terjadi
pasti semuanya ada pembelajaran dan hikmahnya gitu, dan akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik untuk kedepannya, karena semestinya kita hidup di dunia ini hanya sebagai manusia yang terus belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga cepat sehat dan cepat sembuh, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan bisa menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Kembali.